Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 30 Juli 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah arsitek sorgawi bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, mengizinkan Kristus bekerja dalam hidup kami, sehingga kami pun menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang sempurna. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jordi Kaya. Kepada Saudara Jordi, kami persilahkan. Renungan pagi tanggal 30 Juli 2024 dengan judul Arsitek Sorgawi. Ayat inti Yesaya 66 ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Kita harus mengasihi Allah tidak hanya dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa, tetapi dengan segenap kekuatan. Ini mencakup penggunaan kekuatan fisik secara penuh dan cerdas. Kristus adalah pekerja sejati dalam hal-hal duniawi maupun rohani, dan dalam semua pekerjaannya, Dia membawa satu tekad untuk melakukan kehendak Bapanya. Hal-hal mengenai langit dan bumi mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih langsung berada di bawah pengawasan Kristus daripada yang disadari oleh banyak orang. Kristuslah yang merencanakan pengaturan bait suci yang pertama di bumi. Dia memberikan setiap rincian mengenai pembangunan bait suci Salomo. Dia yang dalam kehidupan duniawinya bekerja sebagai tukang kayu di desa Nazaret adalah arsitek surgawi yang merancang rencana bangunan suci di mana namanya akan dihormati. Kristuslah yang memberikan hikmat kepada para pembangun bait suci untuk melaksanakan pekerjaan yang paling terampil dan indah. Jawabnya, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Keluaran 31 ayat 2-6. Allah ingin agar para pekerjanya di segala bidang memandang Dia sebagai pemberi segala yang mereka miliki. Segala penemuan dan kemajuan yang baik bersumber dari Dia yang sungguh luar biasa dalam memberikan nasihat dan unggul dalam bekerja. Sentuhan terampil tangan dokter, kekuasaannya atas saraf dan otot, pengetahuannya tentang organisme halus tubuh adalah kebijaksanaan kekuatan ilahi yang digunakan demi penderitaan. Keahlian tukang kayu dalam menggunakan palu, kekuatan pandai besi dalam membuat cincin landasan berasal dari Allah. Dia telah mempercayakan talenta kepada pria dan wanita, dan Dia mengharapkan mereka untuk meminta nasihat darinya. Apapun yang kita lakukan, di bagian pekerjaan apapun yang kita tempatkan, Dia ingin mengendalikan pikiran kita agar kita dapat melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Christ Object Lesson, halaman 348-349. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan.
Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 221 paragraf 2 yang berbunyi, melalui kesaksian Musa dan para nabi yang diilhami, ia, yaitu Paulus, dengan jelas membuktikan identitas Yesus dari Nazaret dengan Mesias dan menunjukkan bahwa sejak zaman Adam, suara Kristuslah yang telah berbicara melalui para bapa dan para nabi. Jadi, sejak zaman Adam, yang berbicara kepada manusia adalah Anak Allah yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Allah Bapa berbicara kepada kita melalui Anaknya. Apakah hanya sampai kepada para nabi dan bapa saja? Oh tidak, sampai sekarang. Alkitab berkata dalam Ibrani 1 ayat 2 yang berbunyi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah Bapa berbicara kepada kita sekarang ini tetap melalui Anaknya. Jalur komunikasi antara Bapa kepada kita dan kita kepada Bapa tidak pernah berubah sejak dahulu sampai sekarang, yaitu Yesus, Anak Allah. Itulah sebabnya Allah memberikan mimpi satu tangga kepada Yakub. Tidak ada banyak tangga dalam mimpi Yakub, hanya satu. Dan itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ingat dan pahami? Agar menolong kita mengerti perkataan firman Tuhan di dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 31 ayat 1-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga, aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Siapakah Tuhan dalam huruf besar yang berbicara dalam ayat-ayat ini? Dia adalah Allah Bapa. Kita sudah pelajari dalam pekabaran sebelumnya. Namun untuk membantu yang baru belajar, kita baca kembali penjelasan berikut ini. Tuhan adalah Jehovah, Mazmur 83 ayat 19 berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Perhatikan dalam versi King James, kata Tuhan dalam huruf besar langsung dituliskan dengan kata Jehovah. Sebab memang kata Tuhan tersebut diterjemahkan dari bahasa Ibrani Jehovah. Dan Dia adalah Allah Bapa. Perhatikan pernyataan Roh Nubuat berikut ini dalam From Heaven with Love halaman 70 paragraf 5. Pada pembaptisan juru selamat, setan mendengar suara Jehovah bersaksi tentang keilahian Yesus. Sekarang Yesus telah datang yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Roma 8 ayat 3, Bapa sendiri yang berbicara. Roh Nubuat selaras dengan Alkitab bahwa Jehovah atau Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Karenanya dalam Keluaran 31 ayat 1-6 tadi yang berbicara adalah Allah Bapa. Tetapi bagaimana Allah Bapa berbicara kepada kita? Melalui Anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 224 paragraf 4. Kristuslah yang memberikan hikmat kepada para pembangun bait suci untuk melaksanakan pekerjaan yang paling terampil dan indah. Jawabnya, lihat, telah kutunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan.
Karenanya Yesuslah arsitek sorgawi, sebab semua rancangan bait suci datang dan dinyatakan oleh Yesus Kristus. Namun, sumber arsiteknya adalah Bapa, sebab segala sesuatu yang dari Bapa diberikan, dikaruniakan melalui Kristus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 224 paragraf 5. Allah ingin agar para pekerjanya di segala bidang memandang Dia sebagai pemberi segala yang mereka miliki. Segala penemuan dan kemajuan yang baik bersumber dari Dia yang sungguh luar biasa dalam memberikan nasihat dan unggul dalam bekerja. Sentuhan terampil tangan dokter, kekuasaannya atas saraf dan otot, pengetahuannya tentang organisme halus tubuh adalah kebijaksanaan kekuatan ilahi yang digunakan demi penderitaan. Keahlian tukang kayu dalam menggunakan palu, kekuatan pandai besi dalam membuat cincin landasan berasal dari Allah. Allah dalam kutipan ini adalah Allah Bapa. Segala sesuatu bersumber daripadanya dan diberikan kepada kita melalui Anaknya. Inilah pentingnya kita mengerti hubungan Allah Bapa dan Anaknya. Karenanya arsitek sorgawi itu adalah Allah Bapa dan Anaknya. Dan mereka masih bekerja dalam kehidupan kita sampai sekarang. Bapa bekerja dalam hidup kita melalui Anaknya, agar Bapa dapat kendalikan pikiran kita untuk dapat melakukan pekerjaan dengan sempurna. Pertanyaan, bagaimana Bapa tinggal dalam kita? Melalui Anaknya tentunya. Yohanes 14 ayat 20 berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan Yesus tinggal dalam hidup kita oleh kehadiran Roh-Nya Yesus itu sendiri. Terimalah arsitek sorgawi hanya oleh menerima Roh Kristus dalam hati kita, maka pekerjaan kita dipimpinnya kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, yang menguatkan kami, bahwa kami pun dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sempurna, asal kami mengizinkan Kristus bekerja dalam hidup kami, sebab Dialah Sang Arsitek Sorgawi. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah Roh Anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka pintu hati kami, mengizinkan Kristus hadir oleh kehadiran Roh-Nya, sebab dengan demikian kami menerima Engkau ya Bapa, yang adalah sumber segalanya, termasuk keahlian dan kemampuan kami. Dan kami menerimanya hanya melalui satu jalan, yaitu Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga pekerjaan-pekerjaan kami menjadi sempurna, khususnya dalam menjangkau banyak jiwa kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.